Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang jamaah pengajian rahimakumullah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat nikmat dan karunia-Nya. Selanjutnya salam dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kepada keluarga dan sahabat beliau semuanya. Adapun kajian ataupun pembahasan kita pada malam ini, insyaallah kita akan membahas tentang hal-hal yang terkait dengan masalah kematian serta hukum-hukum yang berkenaan dengan masalah tersebut. Karena setiap kita tentunya pada suatu saat nantinya akan meninggalkan dunia ini dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini perlu kita selalu mengingatkan bahwa kematian itu hak, dan secara realita pun kita sudah menyaksikan bukan satu dua orang saudara-saudara kita yang mereka telah pergi, telah kembali kepada Allah. Namun tidak sedikit di antara saudara-saudara kita tersebut, sebahagian di antaranya ada yang minta supaya dikembalikan ke dunia. Namun Allah Subhanahu wa taala, permintaan mereka tidak ada satupun yang dikabulkan. Sebagaimana kita dapatkan di dalam Al-Quran, salah satu di antaranya permintaan mereka, Rabbi arji'uni la'alli a'malu sholihan fima taraktu. Kemudian di lain ayat, farji'na na'mal sholihah inna muqinun. Jadi mereka meminta kepada Allah supaya dikembalikan ke dunia, supaya dapat melakukan amal kebajikan, amal sholih, amalan-amalan yang sebelumnya tidak mereka lakukan. Karena pada saat seseorang telah melihat apa yang sebelumnya cuma hanya didengar, baik tentang proses sakaratul maut, begitu juga tentang alam barzakh, soal mungkar dan nakir, dan seterusnya. Jadi pada ketika berhadapan dengan proses sakaratul maut, di situ banyak manusia yang terjaga, yang terbangun dari kelalaiannya.
Ada sebagian yang mengatakan an-nasu niyamun iza mata intabahu. Manusia tertidur iza mata intabahu, apabila telah mati barulah dia terjaga daripada tidurnya. Tidur artinya lalai. Kapan orang itu tersadar yang selama ini ternyata dia berada dalam kelalaiannya? Pada ketika utusan Allah datang dan tidak lagi dikasih kesempatan walaupun hanya 1 jam katakanlah. Jangankan 1 jam, untuk beberapa menit saja, detik saja, Allah tidak mentakhirkan kematiannya seseorang, siapapun. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tidak ada satupun yang diundurkan kematiannya jika ajalnya telah tiba. Tidak ada. Nah, maka sebelum kita berhadapan dengan hal-hal tersebut, marilah kita mempersiapkan diri untuk menghadapinya, sehingga kita tidak termasuk dalam golongan orang-orang yang meminta kepada Allah supaya diberikan kesempatan yang kedua untuk kembali ke dunia. Karena apa? Karena Allah tidak menerimanya. Permintaan tersebut tidak dikabulkan. Jadi sia-sia permintaan yang diminta oleh orang-orang yang telah menyesali diri. Kapan? Pada ketika kembali kepada Allah. Jadi inilah yang akan kita kaji di pertemuan malam ini, dan insya Allah kita akan melanjutkan kembali di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Yang pertama tentang ajal kematian. Jadi yang dimaksud dengan kematian adalah mufaraqatul hayah bi khurujir ruhi minal badan. Ini makna. Apa yang dimaksud dengan al-maut? Jika ada yang bertanya, apa itu kematian? Kematian berpisah kehidupan dengan sebab keluar roh dari badan. Jadi roh dia tidak meninggal, adapun ruh tidak mati. Yang mati cuma hanya jasad. Jadi pada ketika ruh keluar dari badan, badan yang mati, ruh enggak. Maka yang ditadhid bukan ruh, jasad. Badan yang sudah terbujur kaku, maka agama memerintahkan kepada kita untuk mentazhidkan, mulai dari memandikan dan mengkafani, sholat, dan kemudian yang terakhir dikuburkan. Ini fardu kafayah bagi orang-orang yang masih hidup untuk orang yang telah meninggal dunia. Kemudian yang baqa, yang kekal, cuma hanya Allah wahdah. Selain daripada Allah yang namanya makhluk. Makhluk ciptaan Allah. Makhlukun, sesuatu yang diciptakan Allah. Selain Allah, masya Allah, semuanya makhluk. Selain daripada Allah, semuanya ciptaan Allah. Tidak ada yang terjadi tanpa diciptakan Allah. Umpama surga neraka ciptaan Allah, isinya juga demikian. Langit dan bumi semuanya, masya Allah, adalah makhluk. Wabil khusus kita sebagai Bani Adam, dan kita termasuk makhluk yang sangat mulia. Dan bisa juga dikatakan manusia tergantung nih. Kalau dikatakan mulia, ya jika ada manusia-manusia yang menginginkan kemuliaan, dia mendapatkan kemuliaan tersebut. Tapi banyak juga manusia yang dihinakan Allah dan hidupnya penuh dengan kehinaan. Karena
yang taklif sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, Bani Adam. Kita mukallaf, orang-orang yang diberikan beban ataupun tugas oleh Allah Subhanahu wa taala, baik dalam masalah perintah dan larangan. Kemudian malaikat juga makhluk Allah, dan hewan ataupun bahimatul an'am, binatang, mereka juga makhluk. Jadi kita manusia, ada sebahagian di antaranya yang kadang-kadang berada di posisi hewan pada saat manusia tersebut memperturutkan syahwat nafsunya dan meninggalkan perintah dan larangan Allah. Bisa jadi pada saat tersebut hewan lebih mulia di sisi Allah, lebih baik daripada si manusia. Alasannya ada. Sedangkan malaikat Allah bekali dengan akal, dan tidak ada malaikat yang melanggar perintah kecuali Harun Marut. Yang diperintahkan rukuk terus, nggak bangun-bangun, dan nggak ada rencana untuk bangun, untuk melihat apa yang terjadi setelah kita bangun. Enggak. Beda dengan manusia, apalagi sebagaimana kita dapatkan dalam Al-Quran, Bani Israel, kalau dilarang mereka melakukannya, kalau disuruh mereka meninggalkannya, ingin melihat apa yang akan terjadi jika kita melanggar. Penasaran. Ini Bani Israel. Dan bukan hanya Bani Israel, yang lain pun ada karakter ataupun sifat yang seperti Bani Israel. Tapi malaikat nggak pernah. Jadi perbedaannya, malaikat mereka adalah makhluk yang sangat mulia karena ketaatannya kepada Allah. La ya'suna ma amarallah. Mereka tidak pernah bermaksiat kepada apa yang Allah perintahkan. Ini malaikat. Kemudian binatang, makhluk tersebut tidak dibekali dengan akal, tapi instingnya. Kadang-kadang dia lebih baik daripada manusia dalam ketaatan kepada sahibnya ataupun kepada pemiliknya. Contoh, anjing, hewan-hewan peliharaan termasuk anjing. Sejak dari kecil dia dididik, diajarin sehingga disebut sebagai anjing muallim, kalbul muallim. Sehingga apabila anjing tersebut digunakan untuk berburu, hewan buruannya ini ada syarat-syaratnya, memang bisa dimakan walaupun kita dapatkan dalam keadaan posisi telah mati. Hewan-hewan buas, hewan-hewan liar, bukan hewan buas yang kita gunakan untuk berburu. Seperti kalau di kita ini rusa ataupun kambing hutan, kita gunakan anjing tersebut untuk berburu, tapi ada syarat-syaratnya. Salah satu di antaranya, setelah dia menerkam, tidak ada sedikit pun yang dimakan daripada hewan yang ia terkam. Ini halal untuk dimakan. Ini anjing. Jadi di anjing hanya dibekali syahwat, tidak ada akal. Kita manusia ada akal, ada syahwat. Pada malaikat yang ada akal, tidak ada syahwat. Di binatang yang ada syahwat, tidak ada akal. Kita manusia ada akal, ada syahwat. Pada saat syahwat di depan, akal di belakang, sama kita seperti hewan, binatang.
Manusia itu sama seperti binatang. Ulaika kal an'am, mereka itu sama seperti al-an'am, hewan yang 4 kaki. Sama. Yang enggak belajar ilmu agama, yang enggak sholat, meninggalkan perintah-perintah Allah, melakukan larangan-larangannya, hewan lebih baik di sisi Allah daripada manusia. Tapi apabila seorang manusia mampu mengendalikan syahwat nafsunya dengan ilmu pengetahuan yang diamalkan, dengan akal yang sudah ada bersamanya, maka si manusia ini lebih mulia dari malaikat. Lebih mulia dari malaikat. Kita sebenarnya aslinya kita ini manusia diciptakan oleh Allah, bentuk aslinya ataupun fitrahnya mulia, makhluk yang paling mulia. Tetapi ini dikembalikan kepada si manusia itu sendiri. Apakah dia menerima kemuliaan tersebut dan terus dijaga sampai kembali kepada Allah, ataupun dia menghinakan diri dengan memperturutkan syahwat-syahwat nafsunya. Maka yang kekal hanya Allah, sedangkan manusia tidak kekal. Kita pada suatu saat nanti, jika ajal telah tiba, la mafar li ahadin minhum, tidak ada satupun yang dapat menghindari daripada yang namanya al-maut. Karena kematian masih hidup. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah yang menciptakan kematian dan Allah yang menciptakan kehidupan. Untuk Allah melihat siapa di antara mereka yang ahsanu amala, yang amalnya ahsan. Dia sebagai muhsin pada saat kembali kepada Allah. Itu hikmahnya. Jadi kehidupan ciptaan Allah, hayah. Kematian juga makhluk Allah. Dan kematian hari ini masih hidup. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan dalam sebuah hadis, ini terkait dengan masalah al-maut. Idza sara ahlul jannah ilal jannah wa ahlun nar ilan nar, ji'a bil mauti hatta yuj'ala bainal jannati wan nar summa yudbahu. Hadis muttafaqun alaih. Apabila penghuni surga, ini berbicara tentang kehidupan setelah kematian. Kita semuanya sudah dibangkit dan sudah melalui proses hisab. Yang ahli surga masuk surga dengan amalnya, dengan ridha Allah. Idza sara al jannah ilal jannah, ahlul jannah sudah masuk surga semuanya, baik yang duluan yang belakangan, pokoknya semuanya sudah masuk. Wa ahlun nar ilan nar, dan penghuni-penghuni neraka mereka pun sudah semuanya masuk dan menempati tempatnya masing-masing. Wa ahlun nar ilan nar, ji'a bil mauti, karena pintu surga sudah ditutup, pintu neraka sudah ditutup. Jadi masing-masing penghuni sudah di tempatnya. Ji'a bil mautin, didatangkan kematian, bainal jannati wan nar. Kematian tersebut diletakkan di antara surga dan neraka. Al-maut, yang hari ini jika al-maut itu datang, maka kita akan meninggal. Lama fal. Summa yuzbahu, setelah kematian Allah letakkan di antara surga dan neraka, kematian tersebut disembelih. Summa yuzbah, disembelih.
Tentunya setelah disembelih, kematian itu barulah mati, baru ia meninggal. Setelah disembelih, kematian itu benar-benar dia sudah mati. Dia pun mati ternyata. Dan malakul maut juga mati. Walaupun kemudian dihidupkan kembali sama seperti kita.